Kalau pengen, saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, mulai bayaran yang bulan besok, saya nggak mau dibayarnya bulanan. Darul Quran tidak mau dibayar bulanan. Jadi Pak Luki mulai bulan Oktober, bayarnya adalah sampai anak lulus. Berarti kan apa? Oktober, November, Desember. Itu kan ya? 3 bulan. Kemudian tahun kedua 12 bulan. Berarti berapa? 15 bulan. Kemudian tahun ketiga 12 bulan. Berarti berapa? 20 berapa? 27 bulan kali berapa sebulan? Nah, kali 1 juta bayar di muka. Ya memang nggak mau tahu saya. Iya loh, menurut. Kapan lu bangunnya? Nah, kan ada wali-wali santri yang tidak punya duit nanti. Ustaz, saya nggak punya duit. Nah, ketika tidak punya duit, kita kawinkan. Sama siapa? Sama perbankan syariah. Jadi urusannya tolong jangan jadi urusan kami lagi, tapi jadi urusan Bapak sama perbankan syariah. Di perbankan syariah, nanti oleh perbankan syariah 27 juta itu di cover langsung di muka. Angsurannya bisa 5 tahun Pak. Jadi 27 juta nih kalau belum dihitung bagi hasilnya, dibagi 60. Maka kira-kira angsurannya kurang lebih lah antara 450 sampai 600 ribu. Bapak kesono ngangsur. Kan kalau kesono mau ngangsurnya galakan dikit ya. Kalau mau pesantren kan di mana pesantren tumben murah, biasanya Darul Quran tuh 20 jutaan gitu. Nah, ini kan berarti kan ada penurunan harga dan ada kemunduran gitu ya. Hati-hati untuk para orang tua kemudian. Oh, ini yang katanya pesantren gede gak ada isinya gitu, gak jelas atau nipu wae ya. Ini hampir semua komentar tuh negatif gitu Pak ya. Artinya sanksi sosial ini terjadi bukan hanya menyasar kepada pribadi Yusuf Mansur, tapi kepada pesantrennya juga gitu Pak. Iya, tentu begitu Mas. Ketika owner itu track recordnya kurang bagus, ya pemiliknya track recordnya kurang bagus. Kalau dalam yayasan tuh misalnya ada di sana kan ada pembina, kemudian pembina, kemudian Ini pengawas. bahwasanya sebagian dari keuntungan batubara, investasi batubara ini kan juga mengalir ke Daku. Artinya masyarakat juga menilai bahwa uang jamaah Masjid Darussalam itu juga mengalir ke Daku, sehingga masyarakat juga enggan mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren tersebut gitu Pak ya. Bisa jadi Mas, bisa jadi. Ya. Ya, bisa jadi. Jadi doa seseorang itu ketika orang itu masih memakai makan makanan yang haram, kemudian pakaian-pakaian yang haram, kan Allah tidak akan kabulkan itu, Mas. Betul ya. Yang selanjutnya kalau kita bicara mengenai sanksi sosial gitu ya, dan itu pun sudah terjadi karena kalau kita melihat gerak-gerik Yusuf Mansur sampai sekarang kan juga ruangnya kan semakin menyempit gitu Pak ya, dan juga sudah tidak mendapat panggung lagi begitu ya di media sosial ataupun di media televisi gitu Pak ya. Yusuf Mansur juga sudah tidak ada program-program di TV seperti sebelumnya di tahun-tahun 2017-an atau 2000 sebelum 10-an gitu ya. Dan ketika apapun yang ditampilkan di media sosial ini, komentar netizen itu selalu negatif gitu. Dan itu pun juga kelihatannya berdampak pada pesantren milik Yusuf Mansur Pak. Jadi saya melihat di postingan Instagram Yusuf Mansur kemarin mempromosikan pesantren ya, Daku atau Darul Mansur gitu Pak ya. Dan dengan biaya yang relatif itu jauh turun sebelum dari biaya sebelumnya gitu Pak ya. Jadi yang kita tahu sebelumnya mungkin 20 jutaan ke atas, ini anjlok sampai 7 jutaan gitu Pak ya. Dan ataukah mungkin itu disinyalir ini sebuah kemunduran dari pondok pesantren Yusuf Mansur gitu Pak ya, dengan menurunnya biaya pendaftaran gitu Pak. Ya, jadi karena menurut hemat saya sanksi sosial itu berlaku.
Ya, dengan terbukanya beberapa permasalahan yang saat ini menimpa Yusuf Mansur, dan itu berani saya, termasuk saya yang berani bawa ke pengadilan, kemudian Bu Ilis berani bawa ke pengadilan, ya kan, kemudian Jamaah Masjid Darussalam berani mengajak Yusuf Mansur bermubahalah, kemudian dan Jamaah Masjid Darussalam termasuk saya juga berani bermubahalah. Ini kan menjadi catatan bagi masyarakat bahwa apa, bahwa Yusuf Mansur itu tidak baik-baik kan begitu. Nah, ya, ketika Yusuf Mansurnya sebagai owner daripada Darul Quran itu tidak baik-baik, tentu orang mempunyai penilaian ngapain saya nyekolahin di sana kan begitu, iya, Mas. iya, Nah, betul. kalau sudah kepercayaannya hilang, Iya, artinya percayaannya hilang, artinya kan tidak dapat murid. Kalau itu diturunkan berarti memang benar-benar bahwa minat dari masyarakat sudah tidak ada. hmm, Ya kan, kalau pasar, kalau apa, hukum pasar itu kan begitu, Mas. Kalau itu diminati orang tentu harganya mahal, tetapi ketika itu ya, tidak diminati orang tentu harganya lebih turun kan begitu. iya, iya, Kan iya, Yusuf Mansur pernah membuat lembaga-lembaga pendidikan yang apa, uang muka, uang pangkal atau uang sekolahnya itu tinggi selangit, Mas. iya, Ah, sebenarnya kan kalau lembaga pendidikan ini kan sesuai dengan undang-undang yayasan itu sosial, Mas. betul. Artinya di sana tidak mengambil profit. Tetapi ketika itu meninggikan misalnya uang pangkalnya, uang gedungnya, uang SPP-nya, artinya di sana itu mencari keuntungan. Iya, Padahal sesuai dengan undang-undang yayasan sendiri kan sebenarnya sosial, Mas. Kalau dari awal, misalnya dari awal beberapa pondok pesantren misalnya sekalipun sudah kondang bahkan bukan nasional bahkan sampai internasional, saya contohkan seperti Gontor ya, seperti Gontor, seperti Asalam Solo itu kan wajar-wajar sajalah begitu. iya, Iya, artinya tidak mencekik dari wali santri kan begitu, Mas. iya, 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 Tetapi iya, kalau sudah mencekik dari wali santri tentu itu mencari profit, Mas, begitu, iya, Mas. betul. Iya, Dan apakah ketika itu mereka mengambil profit yang besar kemudian yang dikasih santrinya terdidik dengan baik atau tidak? Nah, apalagi tidak terdidik dengan baik, sudah bayar mahal, kemudian santrinya juga gitu-gitu aja kan, masyarakat punya penilaian ngapain nyekolahin anak di situ, mendingan sekolah di tempat lain kan begitu, iya, Mas. iya, iya. Iya. Atau mungkin juga, Artinya kalau Mas Haji mengatakan ya, ada kemunduran, benar, Mas. Iya. betul, ya, ya. Atau mungkin Iya. juga masyarakat sudah menilai juga, Pak, ya, karena kan ini terungkap dari Pak Zaini juga di Pengadilan Negeri Jaksel dan juga PN Bogor, Pak. Ini bahwasanya sebagian dari keuntungan batu bara, investasi batu bara, ini kan juga mengalir ke Daku. Artinya masyarakat juga menilai bahwa uang jamaah Masjid Darussalam itu juga mengalir ke Daku sehingga masyarakat juga enggan mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren tersebut begitu Pak ya. Bisa jadi, Mas, bisa jadi. Iya, Ya, bisa jadi. Jadi doa seseorang itu ketika hmm, orang itu masih memakai apa, makan makanan yang haram, iya, kemudian pakaian-pakaian yang haram kan Allah tidak akan kabulkan itu, Mas. betul betul iya. Iya. Ya. Kalau kita lihat komentar negatif ini bukan hanya menyasar ketika Yusuf Mansur tampil di medsos ya, ini bahkan ketika Yusuf Mansur memposting biaya pendaftaran Daku. Nah, ini komentar netizen nih di Instagram khususnya ini ternyata sangat miris juga Pak. Nih saya baca dulu Pak ya. Baik, baik, Mas. Ya, Ya. misalkan ini dari Sakadil 141 nulis bayar hutangnya ya. Kemudian ini ada emoji seperti mau muntah begitu ya. Salafi mondok mahjub gitu. Mending mahal tapi sesuai tuntunan sunnah dan bermanhaj ataupun murah tapi sekolah yang lurus manhaj isinya tidak ada subhat gitu dan khurafat gitu kan. Kemudian ada lagi kalimat kubluk gitu maaf ya. Ini agak kasar gitu Pak ya. Ada lagi kemudian di mana pasarnya tumben tumben murah biasanya dari ukuran tuh 20 jutaan gitu. Nah, ini kan berarti kan ada penurunan harga dan ada kemunduran gitu ya. Hati-hati untuk para orang tua kemudian. Oh, ini yang katanya pesantren gede gak ada isinya gitu.
nggak jelas atau nipu wae ya. Ini hampir semua komentar tuh negatif gitu Pak ya. Artinya sanksi sosial ini terjadi bukan hanya menyasar kepada pribadi Yusuf Mansur, tapi kepada pesantrennya juga gitu Pak. Iya, tentu begitu, Mas. Ketika owner itu track recordnya kurang bagus, ya pemiliknya track recordnya kurang bagus. Kalau dalam yayasan itu misalnya ada di sana kan ada pembina, kemudian pembina, kemudian pengawas,